Bertemu lagi dengan saya Filbert. Nah, hari ini kita akan melakukan sedikit permainan yaitu Guess Who Am I. Nah, jadi dalam video ini kalian harus menebak siapa saya ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, inilah biografi saya. Saya lahir di Kesultanan Yogyakarta dan tanggal lahir saya adalah 11 November 1785. Saya merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono ketiga. Nah, lalu tempat wafat saya berada di Makassar, Hindia Belanda. Dan tanggal wafat saya yaitu 8 Januari 1855. Kebiasaan saya atau disebut juga kepribadian saya yaitu saya merupakan penggemar anggur putih. Saya memamah sirih dan merokok. Saya mengoleksi emas dan menyimpan batu akik. Saya suka berkebun dan memelihara burung. Saya menyukai roti putih yang dipanggang di dapur Karesidenan Bojong. Lalu, spesial dari saya adalah saya memiliki daya tarik pribadi yang kuat yang membuat menawan di mata kaum perempuan. Lalu, saya memiliki kebiasaan yaitu selama Perang Jawa, saya punya kebiasaan mengirimkan pakaian perempuan kepada komandan tentara musuh yang saya anggap bertindak ngecut. Nah, ini adalah sejarah saya. Pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda memutuskan untuk menangkap saya dan Mangkubumi di Tegalrejo melalui 2 orang utusan sambil membawa pasukan. Tegalrejo pun dibumi hanguskan. Saya, keluarga beserta para pengikut saya pun akhirnya harus mundur ke Bukit Selarong. Di Bukit Selarong, saya menyusun strategi untuk melawan Belanda. Setelah penyerbuan Belanda ke Tegalrejo, saya menyerang Kesultanan Yogyakarta tiga minggu kemudian. Pasukan Belanda pemimpin Solewijin di desa Kejiwan berhasil dihancurkan oleh saya dan pasukan saya. Keraton Yogyakarta pun berhasil dikuasai. Saya terkenal karena memimpin Perang Jawa yang berkecamuk pada tahun 1825 sampai 1830. Melawan penjajahan Hindia Belanda. Perang Jawa ini termasuk sebagai perang dengan korban paling banyak dalam lembaran sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Pertempuran pun terjadi di Banyumas, Magelang, Gedo, Pekalongan, Semarang, Serang, Rembang, Madiun, Magetan, Kertosono, Ngawi, Kediri, dan sekitarnya. Kekuatan dari para ulama, bangsawan, dan rakyat dari seluruh Jawa pun berhasil dihimpun untuk melawan pendudukan Belanda di tanah Jawa. Strategi perang yang ditetapkan oleh saya adalah perang dengan pola penyerangan langsung dengan jumlah pasukan yang besar, perang gerilya, dan perang jangka panjang. Namun pada akhirnya saya ditahan dan diasingkan ke ujung pandang Makassar. Nah, apakah kalian sudah tahu siapa saya? Saya akan beri waktu 10 detik ya. Oke, sudah waktunya 10 detik. Lalu, siapakah saya? Nah, saya adalah Pangeran Diponegoro. Berikut adalah pesan yang saya dapatkan dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang pertama, disimpulkan bahwa Pangeran Diponegoro sangat diincar oleh Belanda sehingga rumah beliau di bumi hanguskan oleh Belanda. Namun beliau selalu berpikir akan kemenangan dan tidak mengenal menyerah. Ia pun menyusun strategi untuk menyerang. Meski pada akhirnya beliau tertangkap, ia berhasil membela negara. Pesannya adalah apapun yang kita lakukan, pastikan itu benar. Nah, lalu perjuangan seperti apa yang harus kita lakukan setelah kita merdeka? Nah, saya sebagai siswa, kita harus mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai kita bertindak bodoh dan gagal untuk mempertahankan negara kita. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus berpikir cerdik agar tidak ditipu oleh negara lain atau penyerangan dari dalam, yaitu hoax. Kita harus memastikan kebenaran dari suatu informasi, karena informasi adalah hal yang sangat penting di dunia ini. Jika salah memperoleh informasi, maka hal buruk yang akan terjadi salah satunya adalah peperangan saudara dalam negeri, antar kota, antar daerah, antar desa, ataupun antar keluarga. Jangan sampai kita mendapat informasi yang salah. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya. Dadah.